Jangan salahkan juga netizen, banyak sekali juga yang berkomentar, jangan-jangan sudah ada deal sebelumnya. Orang kalau nasibnya belum jelas, tidak akan dia menyerahkan lehernya, tidak akan dia menyerahkan kepalanya gitu loh. Nah berarti yang menyebarkan di awal itu hoax itu adalah mereka gitu loh. Gitu. Kami ini menjadi korban dari penyebaran hoax yang dilakukan oleh saudara Sandi itu atau bahkan dekan Fakultas Kehutanan gitu loh. Kalau kemudian ijazah SMPP itu nanti dinyatakan otentik, kok bisa ada ijazah yang dengan cap SMPP dalam kurung SMA 6, padahal SMA 6-nya belum kan? Itu capnya tuh SMPP dalam kurung SMA 6, kebalik bikinnya. Perkembangan yang terbaru kita tahu bahwa Bareskrim Mabes Polri akhirnya mendapatkan ijazah sokol asli presiden atau mantan presiden Jokowi yang dikirimkan langsung oleh saudara ipar Jokowi dan didampingi oleh kuasa hukum antara lain Yakub Hasibuan, dan yang diambil atau bukan disita ya, seharusnya kan disita kalau bukti barbuk, tapi ini polite sekali yang diserahkan ya, bukan disita, diserahkan itu adalah ijazah SMA dan ijazah S1-nya. Padahal ini dalam konteks laporan TPUA sebenarnya, bukan dalam konteks Polda Metro Jaya karena di Bareskrim. Dan kita tahu bahwa kasus di Bareskrim itu adalah kasus pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Egy Sujana dan teman-teman dari tim pembela ulama dan aktivis. Harusnya logikanya itu barang yang disita ya, barbuk ya, tetapi ini bukan barbuk, tapi diserahkan seperti itu show untuk membuktikan bahwa ada ijazah aslinya. Nah, saya sudah terhubung dengan Roy Suryo dan saya ingin tahu apa tanggapan beliau setelah saya dengar tanggapan dari Rismon dan Hozinuddin. Mas Roy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, saya sengaja Mas Roy mendengarkan ocehan saya dulu. Oh iya, harus. Enggak lah, itu bukan ocehan lah, analisis. Iya, Mas Roy. Ocehan di YouTube seberang lah yang hanya asal ngomong gitu. Oke, to the point ya. Apa tanggapan Mas Roy dengan hadirnya dalam tanda kutip ijazah asli presiden atau mantan presiden Jokowi, ijazah SMA dan ijazah S1-nya. Oke, silakan eksplorasi. Meskipun saya bilang bagus ya, bagus karena kemarin sudah ada adik iparnya Jokowi, yaitu adiknya dari Ibu Iriana, yang itu kemudian Iriana itu Wahyu siapa itu namanya yang mengantarkan itu. Tetapi sekarang malah publik jadi bertanya-tanya, kok begitu gagahnya, kok begitu beraninya, kok begitu tegarnya ya, padahal kan sampai ditanya TPUA langsung waktu itu, kemudian sampai diminta oleh persidangan yang resmi sebelumnya, itu kan ujungnya kan nanti persidangan yang diajukan oleh Dr. Taufik di Solo aja tidak dikasihkan, kok ini tiba-tiba menyerahkan, ada apa gitu. Nah itu maka Mas Refli, jangan salahkan juga netizen, banyak sekali juga yang berkomentar, jangan-jangan sudah ada deal sebelumnya. Orang kalau nasibnya belum jelas, ya tidak akan dia menyerahkan lehernya, tidak akan dia menyerahkan kepalanya gitu loh, ya kan? Apalagi kan sebelumnya Bareskrim juga sudah bilang, ini sudah 90%, tapi yang 10% itu bisa membuyarkan semuanya kalau misalnya ijazahnya tidak terbukti otentik gitu kan gitu. Nah kalau memang benar, ya pasti. Kalau ijazahnya terbukti otentik maksudnya. Ya, kalau ijazahnya terbukti otentik itu akan selesai semuanya gitu ya. Atau jangan-jangan Mas Roy, saya potong sedikit, jangan-jangan yang 90% itu tidak terbukti. Ya kan tergantung kan. Kalau 90% terbukti berarti kalau ijazahnya tidak otentik buyar. Kalau sebaliknya kan. Apapun itu. Iya, whatever lah itu. Tapi kan sebenarnya dari yang 90% itu kan kita juga masih bertanya, siapa orang-orang yang katanya lebih dari 30 atau 20-an itu yang sempat dikonfirmasi. Jangan-jangan tuh hanya satu pihak saja. Nah, kalau hanya satu pihak hasilnya gitu loh. Apalagi kegagahan dia untuk kemudian menyerahkan secara mandiri atau secara sukarela ini kan sebenarnya juga pantas dipertanyakan. Biasanya
melintir kemana-mana, biasanya mangkir kemana-mana, kok tiba-tiba sekarang datang. Tapi oke lah, kita nggak boleh suudon ya. Saya tetap menduga yang bagus saja. Semoga saja hasil dari pemeriksaan lab 4 itu nanti benar-benar ilmiah. Artinya gini, Mas Refli, ya, jangan sampai hasil itu tidak ilmiah. Ya, jangan sampai penjelasan itu hanya satu kalimat pendek yang itu sama sekali tidak saintifik, ya gitu. Misalnya apa? Kalau itu diuji, maka harusnya pengujiannya itu harus detail banget. Kalau saja ini misalnya soal ijazah saja, ijazah itu setidaknya diuji dari beberapa hal ya gitu. Misalnya dari uji karbon kertasnya. Oke, karbon itu bukan bahan karbon, tapi karbon itu adalah unsur pembentuk gitu ya. Unsur pembentuk kertasnya. Nah, dari situ saja itu sudah satu poin. Itu nanti detail banget. Nanti mencakup kertas itu terbuat dari format apa, kemudian bahannya apa, seratnya apa, dia terbuat dari bahan apa gitu, itu nanti muncul semua ya gitu kalau uji karbon yang benar. Kemudian tinta pun Mas Refli, ini ada setidaknya minimal ada 3 jenis tinta di dalam ijazah itu gitu. Kalau itu disebut ijazah. Yang pertama, tinta asli dari percetakan, yang itu misalnya menuliskan ijazah, kemudian logo dan logo pun mungkin tintanya juga beda karena logonya emboss yang kemudian itu beda. Ada lagi kemudian watermark kecil-kecil, itu juga tintanya juga beda. Nah, kemudian tinta yang digunakan untuk menuliskan nama, di situ kan ada dia menuliskan Joko Widodo 21 Juni 1961 gitu. Nah, itu pun juga dianalisis beda. Ada lagi tinta yang beda juga, yaitu tinta pada cap. Yang cap pada cap basah, yang disebut cap basah, itu juga berbeda lagi gitu loh. Artinya apa? Dari sini harus ada detail panjang hasil lab uji forensik itu gitu, lab 4 itu. Bukan hanya nanti berupa otentik atau tidak gitu. Nggak bisa kalau hanya otentik, jadi nanti harus detail. Nah, hasil detail itu, Mas Refli dan seluruh pendengar dan pemirsa RH Channel, itu nanti harus bisa lagi di-challenge ya, dipaparkan dan dikaji secara ilmiah juga ya, meskipun kami harus percaya, tapi kami juga boleh untuk kemudian men-challenge hasil itu. Kayak kita gini, bayangannya nggak usah jauh-jauh Mas Refli. Kayak kita misalnya memeriksakan diri kita ke lab ya gitu, ke lab kesehatan, apakah itu Pramita, Prodia atau ke rumah sakit gitu ya. Itu kan kita nggak hanya menerima Anda sehat, itu kan tidak, ya kan? Meskipun ada analisis dokternya di situ, tapi kan ada pemeriksaannya, misalnya darah, gula darah sebelum makan, gula darah sesudah makan berapa, kemudian SGOT-nya berapa, gitu kan? Itu kan ada semua gitu parameter-parameternya. Nah, itulah yang kemudian membuat apakah hasil uji lab 4 ini itu ilmiah atau tidak. Nah, dari situ bisa ketahuan kalau misalnya nanti misalnya kertasnya dibuktikan itu buatan tahun 80-an gitu. Nah, bahan pembentuk kertasnya apa? Apakah sudah ada bahan pembentuk kertas itu pada tahun 80 gitu misalnya? Tintanya juga demikian. Apakah tinta cetaknya itu sudah ada pada saat itu gitu. Jadi ini harus klop. Jangan sampai kemudian hasil itu hanya berupa naratif saja yang selama ini kayak kita dengar dari UGM. UGM kan hanya selalu naratif. Oh, semua buktinya lengkap, ada 34 bukti. Nggak pernah ada itu bukti yang disajikan itu gitu. Jadi kalau saja kemarin, sekali lagi, keluarga Jokowi itu membawa itu, ya saya harus katakan bagus, meskipun kekhawatiran atau kecurigaan netizen, jangan-jangan ini ada deal nih, udah tahu. Kalau tahu hasilnya baik ya pasti mau, tapi kalau tahu hasilnya nggak baik kan mana ada orang mau menyerahkan lehernya atau kepalanya gitu. Dan hasilnya yang ketiga adalah hasilnya itu harus benar-benar scientific base ya gitu, sehingga kita bisa melakukan uji. Kalau itu semuanya menyia keraguan, izinkanlah saya, Dr. Rismon ataupun Dr. Tifa itu yang kemudian men-challenge itu dengan kita minta lembaga yang independen gitu ya. Itu bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri juga. Untuk apa? Untuk juga memeriksa. Ini namanya barbuk, itu harus bisa diperiksa bersama, bukan barbuk itu pada satu sisi. Itu kira-kira Mas Refli sikap. Kalau saya lihat ya, apa yang disampaikan Mas Roy itu muncul atau timbul dari dasar kekhawatiran bahwa pihak Bareskrim, dalam hal ini ya Bareskrim ya, mungkin Puslap 4 itu bakal tidak bertindak independen, tidak bertindak netral. Saya katakan netral, tidak bertindak netral dan bakal berat sebelah, in favor kepada pihak tertentu. Begitu Mas Roy. Gini, kita sebagai masyarakat Indonesia itu memang harus percaya kepada institusi yang resmi, ya gitu. Jadi kita mencoba percaya dulu, kita husnuzon dulu, kita berpraduga baik dulu. Tapi kan boleh
orang itu juga mempredik apa yang terjadi. Jangan sampai kemudian nanti tiba-tiba kita diharuskan atau bahkan dipaksakan untuk menerima sebuah hasil, yang hasil itu ya ini kalau menurut Dr. Resmond ya, yang dia pernah punya pengalaman pada kasus Jessica. Pada kasus Jessica Wongso kan Dr. Resmond yang berhadapan dengan ahli dari kepolisian, yang mana menurut Dr. Resmond itu malah merekayasa barang bukti. Ya saya tidak menambahi, tidak mengurangi statement itu, biarkanlah karena itu yang mengerti Dr. Resmond. Saya tidak berhak mengkomentari soal itu. Tapi artinya kalau saya selama ini juga melihat ya kalau mungkin itu hasilnya akan menguntungkan, pasti orang yang diminta itu dengan serta-merta, dengan sukarela, dengan cepat dia langsung datang gitu. Tapi kalau tidak kan, ya tentu saja kan dia masih bertanya yang mau diperiksa apa dulu gitu kan. Kan pasti juga bertanya dulu, tidak kemudian langsung katanya semua ijazahnya diberikan gitu. Kemudian padahal kan gugatan Egy Sujana dan kawan-kawan itu kalau nggak salah kan cuma ijazah S1, bukan ijazah mulai dari awal gitu. Kecuali gugatannya Dr. Taufik yang ada di Solo. Kalau itu malah dari SD sampai dengan SMP, SMA sampai dengan S1. Jadi ada yang memang aneh gitu loh. Maksud saya kayak orang ibaratnya udah Mas Anda silahkan maju gitu. Wah dia malah lari gitu. Jadi kan ya boleh dong kita curious gitu, atau kita kepo istilahnya anak sekarang Mas Refli. Gitu. Iya kan? Iya, memang yang menarik adalah Iya, kok malah berani banget nih ngapain gitu loh anak ini gitu. Gitu. Yang menarik adalah kan hal yang mudah adalah tidak perlu ke Jakarta, cukup menyerahkan atau memperlihatkan ijazah SMA dan S1 di Pengadilan Negeri Surakarta kan sebenarnya kan nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu repot-repot, dan itu tidak dalam fora pidana tapi dalam fora perdata di mana belum bicara soal hukum menghukum gitu. Persis, dan yang lebih menarik lagi Mas Refli, itu kan sehari sebelumnya atau bahkan 2 hari sebelumnya tim dari Bareskrim komplit ya gitu. Itu kan datang ke membuka kayak semacam posko gitu di Polresta Surakarta. Di situ ada beberapa orang yang diperiksa ya gitu, jadi teman-temannya Jokowi ketika SMA, teman-temannya ketika mahasiswa, kemudian juga datang ke Jogja katanya memeriksa UGM. Nah ini kan menarik, yang di Solo itu yang diperiksa salah satunya adalah konon ijazah SMA-nya yang dulu masih bernama SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Negeri 40. Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Persiapan Pembangunan ya gitu, Negeri 40. Kebetulan Mas Refli, almarhumah ibu saya itu dulu guru di situ di SMPP. Oke. Ya, meskipun bukan SMPP Solo, tapi SMPP Jogja. Tapi saya tahu persis status dari SMPP itu dan SMPP Jogja itu yang akhirnya menjadi SMA 8. Itu kan sekolahnya Andi Malarang juga. Jadi sebenarnya gampang lah. Cari sejarah sekolah itu gampang, dan itu benar-benar baru menjadi SMA 6 di Solo itu adalah pada tahun 1986 gitu. Jadi ketika Jokowi lulus dari situ tahun 80 itu belum jadi SMA 6. Nah pertanyaannya, kalau kemudian ijazah SMPP itu nanti dinyatakan otentik, kok bisa ada ijazah yang dengan cap SMPP dalam kurung SMA 6? Padahal SMA 6-nya belum ada. Itu capnya tuh SMPP dalam kurung SMA 6. Kebalik bikinnya gitu loh. Kalau itu SMA 6 dalam kurung DH SMPP, nah malah itu benar. Tapi kan itu harus setelah tahun 86. Jadi ketika lulus, Mas Refli misalnya lulus dari sebuah sekolah itu baru 5 tahun atau 6 tahun lagi ganti nama. Ketika Mas Refli lulus, itu ijazahnya sudah ada cap nantinya sekolah ini jadi apa gitu kan. Itu kan ini saya ulangi ya biar pemirsa atau penonton kita jelas ini. Jadi dia itu seperti Ronggo Warsito ya, sudah bisa memprediksikan gitu. Bisa meramal. Gitu. Iya, sekolahnya tuh capnya, dan ini ada di ijazahnya SMA ya. Capnya itu jelas-jelas tertulis SMPP dalam kurung SMA 6. Padahal SMA 6-nya baru 86 ya. Lah iya, pada tahun 80. Kemudian kalau itu SMPP, fotonya juga lucu. Fotonya tuh gondrong Mas Refli. Di situ dia.
Iya. Nah, jadi kalau yang satu pakai kacamata ketika UGM katanya itu pakai kacamata, yang ini gondrong. Sekolah yang boleh foto SMA-nya gondrong itu kan yang nggak ada juga gitu loh. Kecuali itu SMA swasta. SMA swasta di Jogja misalnya, itu John de Brito itu boleh itu gondrong karena itu unik ya. Jakarta saya kira ada juga ya Don Bosco atau apa itu boleh gondrong. Tapi namanya SMPP itu negeri. Sekolah menengah persiapan pembangunan itu negeri. Gitu loh. Jadi itu sangat tidak boleh. Ibu saya dulu paling banget tuh soal-soal drone kayak gitu. Jadi banyak keraguan. Kalau itu kemudian nanti hasilnya otentik, gitu, ya izinkanlah. Kemudian saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, dan mungkin nanti peneliti-peneliti yang lainnya yang saya dengar ada juga Dr. Leoni Lydia dari ITB dan dia sekarang ngajar di Unpas. Dulu juga ikut menguak kasus Sirekap kalau Mas Refli ingat, ya gitu. Dia adalah ahli IT juga dan itu pun setuju dan memberikan masukan-masukannya soal ini gitu. Jadi saya yakin akan banyak lagi para bapak ya. Para ahli yang berbeda. Dan ada yang menarik lagi. Jadi gugatan tambah satu lagi nih, Mas Refli. Ada rektor hingga dosen UGM termasuk Pak Kasmujo. Itu yang sekarang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman. Saya nggak tahu siapa ya itu. Jadi ada orang namanya Insinyur Komarudin. Itu mendaftarkan juga gugatan. Jadi ini memang makin seru ini, gitu. Bukan Komarudin Simanjuntak ya? Kalau Komarudin Simanjuntak itu beda lagi. Siapa? Tanahnya memang Komarudin ini menggunakan law firm dari Makassar. Gitu. Jadi mungkin dia berasal dari Makassar. Jadi dia katanya meragukan UGM gitu. Jadi menggugat, ya bagus lah. Jadi kalau banyak gugatan, otomatis kembali ke cerita sebelumnya, otomatis nanti hasil dari Bareskrim ini memang akan sangat kemudian dipertanyakan gitu loh. Kalau tiba-tiba muncul dengan statement-statement atau dengan result itu jauh dari sifat ilmiah. Saya sih mengharapkan hasilnya ilmiah, ya gitu detail kayak pemeriksaan uji lab kesehatan itu ya, detail betul nanti karbonnya apa, kemudian nanti tintanya ini rednya berapa, greennya berapa, bluenya berapa, kemudian nanti analisisnya terhadap foto yang tidak tertutup cap itu kayak apa. Nah itu harusnya kayak gitu. Tapi kalau tidak, ya ini pasti akan menjadi pertanyaan dan kasus ini masih akan panjang, Mas. Oke. Gitu. Ada beberapa lagi pertanyaan ya. Misal ya tiba-tiba Puslapor atau Bareskrim mengatakan bahwa itu setelah kami melakukan penelitian ya uji forensik hasilnya identik. Ya, karena kan dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya kan. Lalu kemudian atau pokoknya hasilnya original apapun. Maka kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut, kasus ini tidak bisa ditingkatkan. Berhenti. Ya. Berhenti. Kalau berhenti. Ya, maka yang berjalan kan cuma di Polda saja. Persis. Itulah skenario worst skenario yang kemudian akan dijalankan. Nah, kemudian ketika itu dijalankan, masuklah kemudian pasal 32 dan 35 yang selama ini dikatakan pasal colongan itu, Mas Refli. Itu nanti dianggap kalau saudara Dr. Resmond, Dr. Roy, Dr. Tifa mengatakan itu tidak otentik ya atau palsu, maka berarti yang dianalisis salah gitu kan. Nah, dianalisis salah kemudian diselewengkan dengan keterangan dalam pasal 32 atau 32 yang padahal bukan itu maksud dari tujuan pasal itu dibuat dulu dalam naskah akademiknya. Kalau naskah akademiknya itu adalah ketika saya misalnya dengan Dr. Resmond itu kemudian mendownload atau menganalisis sesuatu yang kemudian sesuatu itu saya rekayasa dulu. Jadi saya rekayasa, saya salah-salahkan. Fotonya tambahin kacamata atau tulisannya ijazahnya kita lebar-lebarkan atau kita tambahin noktah misalnya. Nah, penambahan noktah seperti yang diupload oleh si kader PSI ya, si Sandi itu pun sebenarnya sudah bisa dianggap mengubah barang bukti sebenarnya. Karena kan dia sudah mengupload kemudian mengatakan itu asli. Padahal yang kita teliti adalah itu. Jadi kalau kita disalahkan ya dalam tanda kutip disalahkan, maka kita akan kita analisis ada sesuatu yang dianggap asli dan dia awalnya bercerita itu dari orang dalam, dari orang terdekat. Ternyata kan belakang-belakangan dia cerita itu dapat dari orang namanya Andi Pramaria, ya. Dia dapat dari Andi Pramaria. Nah, dia kan sudah berarti tidak original. Andi Pramaria ini siapa?
Mas Roy dapat info dari mana itu? Itu dari podcastnya kakak saya, kemudian Dr. Resmond dan si Sandi ini di diskursus. Dia ngaku akhirnya setelah saya desak. Tapi tidak di on air ya mengakunya. On air. Oke. Ada bahwa dia tidak mendapatkan langsung dari Jokowi. Nah, begitu dia mengaku tidak mendapat langsung dari Jokowi, padahal awalnya dia cerita di utasnya dia mendapatkannya dari dia langsung, kemudian yang asli masih disimpan di lemari, ya itu di utasnya dia ada itu. Kemudian saya desak, Anda dapat langsung dari Jokowi tidak? Akhirnya dia bilang tidak. Saya bilang ya udah selesai. Kalau Anda tidak mendapatkan dari Jokowi, ya berarti Anda nggak boleh dong nulis itu asli. Itu ada di podcastnya di Khusus Network. Dan itulah yang kemudian membuat Dr. Resmond juga bilang, wah Anda ini berarti menyebarkan hoax gitu. Tapi menariknya Mas Refli dan semua pemirsa RH Channel, apa yang dia posting itu memang mirip dengan apa yang ditunjukkan 3 tahun sebelumnya oleh Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, kalau ternyata yang kami analisis itu semua itu banyak sekali kejanggalan dan itu tidak otentik, ternyata yang diperiksa Bareskrim itu dinyatakan otentik dan kemudian IP beda. Nah, berarti yang menyebarkan di awal itu hoax itu adalah mereka gitu loh. Gitu. Kami ini menjadi korban dari penyebaran hoax yang dilakukan oleh saudara Sandi itu atau bahkan Dekan Fakultas Kehutanan gitu loh. Yang dia berani betul loh, Dekan Fakultas Kehutanan nunjukkan fotokopi, bahkan nunjukkan di dalam Infocus ya, besar banget itu gambarnya, itu ada di Jogja tahun 2017 sebelumnya kalau nggak salah, atau bahkan 2022. Jadi artinya semua ini kan menjadi acak-acak. Mungkin 2022 ya tadi ya klarifikasinya 2022. Ya. 2022. Itu 2022 Pak Sigit Sunarta itu diwawancarai Kompas. Saya sudah simpan videonya. Jadi dia secara khusus menunjukkan skripsinya dan juga menunjukkan fotokopi dari ijazah. Dan fotokopi yang ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta itu ya bukan identik ya, mirip ya, pakai kacamata, tulisan logo ijazahnya juga nabrak tulisan ijazah, kayak yang diposting oleh si Sandi gitu loh, dari kader PSI itu. Jadi inilah sebenarnya sekarang ada kalau mau diterapkan pasal 32 atau bahkan 35 yang ancaman hukumnya 8 sampai dengan ada juga yang 12 tahun dan itu mau digunakan untuk menahan. Nah, harusnya justru orang-orang yang menyebarkan ini, saya Dr. Resmond itu tidak pernah yang mengubah sedikit pun, mengubah satu titik pun. Merekayasa itu nggak pernah. Kami hanya membaca data. Ya, ini penting, Mas Refli. Yang kami lakukan itu membaca data dan kemudian melakukan analisis. Hasilnya memang ada hasil yang kita paparkan dengan hasil uji ELA, Error Level Analysis ya. Error Level Analysis itu adalah hasil uji daripada berkas itu. Berkas itu tidak pernah diutak-utik atau tidak pernah digeser fotonya, nggak pernah. Kami kan juga tidak menggeser-geser gitu. Ada YouTuber lain yang sok ngaku-ngaku ahli waktu itu malah nambahin kacamata, diburamkan gitu. Nah itu yang nggak boleh kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu itu namanya sudah merekayasa. Tapi intinya itulah Mas Refli dan juga pemirsa RH Channel, kalau nanti ada keraguan-raguan atau bahkan ada challenge dari kami ya yang kemudian mempertanyakan hasil dari Bareskrim, kalau itu hasilnya hanya sangat simpel, tidak ilmiah dan kemudian sudah diperiksa bahkan kemudian cepat sekali ya, gercep digunakan untuk mendukung pelaporan yang ada di Polda Metro Jaya, ya kita harus challenge. Karena yang namanya barang bukti itu harus netral, harus kemudian bisa diuji di laboratorium manapun dengan independen dan kemudian dikaji hasilnya kayak apa. Dan hasil ujinya adalah harus sangat-sangat scientific base ya, tidak boleh kemudian hanya simply semacam itu. Itu Mas Refli. Mas Roy, banyak masih pertanyaannya ya. Salah satu yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Anda sudah mendapatkan panggilan untuk diperiksa ya di Polda Metro Jaya? Karena saya mendapatkan informasi dan ini akurat informasinya ya, Dr. Tifa itu sudah dipanggil nanti untuk hari Kamis Kamis depan. Kalau Anda bagaimana? Secara hukum belum, karena secara hukum itu harus panggilan fisik. Iya, tapi harus diterima dan ada bukti tanda terimanya. Tapi secara kekeluargaan, secara tidak hukum, secara tidak hukum tuh sudah terdengar katanya surat sudah mau dikirimkan atau bahkan mau dikirimkan secara digital. Tapi kan kalau itu kan berarti belum sah secara resmi gitu. Jadi saya harus jawab bahwa secara hukum, secara aturan ya dalam perundang-undangan saya belum dipanggil. Tapi kalaupun dipanggil,
kemungkinan juga diundang lah, bukan dipanggil kan, undangan klarifikasi kan itu. Yeah. Kalaupun diundang, kemungkinan saya memang akan bersama Dr. Tifa, kemungkinan. Karena hari Rabu sebelumnya itu ada panggilan lain gitu. Rabu yang saya dengar, Mas Refli, itu Pak Rizal Fadilah dipanggil Rabu. Kemudian sahabat kita di podcast lain dari Sentana itu dipanggil. Dan ini yang anehnya lagi ya, menurut saya Pak Rizal Fadilah itu kan jelas-jelas betul beliau itu mengalami kecelakaan atau dicelakai, saya nggak ngerti ya, kecelakaan atau dicelakai. Dan sudah ada alasan pemunduran jadwalnya mulai dari minggu ini, kemudian diundurkan ke Rabu minggu depan. Tapi pada panggilan yang Rabu itu, Mas Refli, juga Sentana yang tadinya dipanggil Jumat, kemudian diundur. Itu semuanya langsung mendapatkan panggilan kedua. Jadi sudah dihitung. Jadi kan ini kan aneh juga gitu. Wong jelas-jelas Pak Rizal itu adalah orang menunjukkan fotonya beliau itu kakinya sampai dibalut. Saya nggak tahu sampai digips atau dibalut. Pokoknya udah jelas-jelas ditabrak. Ya ditabrak malam hari oleh anak-anak yang nggak jelas gitu. Minta mundur itu jelas betul alasannya. Kok panggilan kedua? Jadi panggilan kedua ini kan seolah-olah kan kayak apa ya, disebut mangkir gitu yang pertama. Nah saya kalaupun itu hari Kamis, kalaupun ya saya dengan senang Mas Refli itu akan kemudian menjawab itu dengan apa nanti dengan Dr. Tifa gitu, karena Dr. Tifa juga, dan Dr. Tifa ini kan juga banget ya, nyesek banget ya, maksudnya gini, sampai Dr. Tifa itu mengatakan di salah satu grup gitu, sudah pada saat beliau itu ditinggalkan oleh kakak kandungnya Insinyur Banu Rahim Banu Suryo, dan kebetulan ini ada kebetulan lagi Mas Refli, saya tuh sekelas dengan Banu Rahim Banu Suryo almarhum itu gitu. Jadi itu teman SMP saya ketika di SMP Negeri 5 Pawitikra Jogja. Sama-sama kami kelas 1-nya sekelas, kelas 2-nya enggak karena ada perubahan kelas, tapi kelas 3-nya kami sekelas lagi. Panggilannya adalah almarhum Abi ya, Abi itu panggilannya, dan saya kenal baik orangnya. Saya juga tidak menyangka kalau almarhum Abi itu kakaknya Dr. Tifa. Saya juga baru tahu kemarin gitu. Kalau yang meninggal itu adalah kakaknya Dr. Tifa. Iya, kayak jamnya kakaknya Dr. Tifa itu adalah saudara almarhum Banu Rahim Bani Suryo ya gitu. Dan itu ternyata satu angkatan saya lagi di SMA Negeri 3 Padmanaba, hanya beda kelasnya. Almarhum itu di kelas 3 IPA 4 ya, satunya dulu 1G, saya satunya 1E, saya kelasnya 3 IPA 5 ya, jadi tidak ketemu. Padmanaba itu apa? Lupa saya. Padmanaba itu nama panggilan sekolah. Apa? SMA Negeri 3. Itu korps sekolah gitu loh. Oh, itu kami lebih bangga dengan sebutan. Kalau SMP 5 tadi kan nama keluarga mahasiswa, keluarga siswanya kan Pawitikra ya gitu. Kalau SMA 3 itu Padmanaba. Gitu. Nah, jadi kayak kalau mana ada sebutan-sebutan lah kayak gitu. Nah, Pak mahasiswanya dia juga satu kampus. Dia itu di Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada. Ya. Jadi almarhumnya kakaknya Dr. Tifa ini, Mas Abi ini juga di UGM di Fakultas Teknik Geologi. Angkatan 86. Sama dengan saya. Ya, gitu. Nah, memang saya sudah agak pernah ketemu lagi ya gitu dengan beliau. Baru dengar kemarin mendadak wafat. Dan memang saya harus bilang mendadak Mas Refli. Kenapa mendadak? Karena indikasi kesehatannya, dengan segala hormat Dr. Tifa harus saya sampaikan ya, indikasi meninggalnya itu karena stroke. Stroke first stroke itu tidak pernah langsung menciptakan kematian. Gitu loh. Ini nggak ada tanda, nggak ada gejala stroke, tiba-tiba stroke dan wafat. Itu kan aneh juga gitu loh. Jadi artinya ya udahlah, ini sesuatu yang memang aneh. Dan kemudian mohon izin, saya juga kemarin tidak bisa mengantarkan langsung ke pusaranya karena habis Jumatan kita sudah ada kegiatan. Tapi saya sudah pamit langsung dan sudah almarhum Banu Rahim Bani Suryo ini dimakamkan di agak jauh tempat pemakamannya ya. Jadi dan itu pada hari meninggalnya atau hari wafatnya kakak kandungnya Dr. Tifa itu mendapatkan surat panggilan. Ini kan ya banget kan. Yang saya dengar pulang dari menguburkan dia tiba-tiba dapat surat panggilan ya. Iya, ini kan ya tahu diri lah, toleransi lah gitu ya. Kan pasti juga kalau petugas yang profesional itu kan pasti ya tahu dengar. Apalagi Dr. Tifa ini seorang ibu-ibu, seorang wanita yang baru saja ditinggalkan kakak kandungnya, itu suratnya kan besok juga nggak apa-apa. Toh panggilan juga hari Kamis gitu loh. Bukan itu kenapa di tengah suasana duka saat persiapan mau
takziah untuk tahlilan ya, tahlilan bukan takziah. Ini tahlilan. saudara, dan ini memang saudara laki-laki satu-satunya. Saya tidak tahu ada saudara perempuan enggak, dokter. Ada lagi kakaknya yang sudah wafat. Oh iya, iya maksudnya dia yang tinggal satu-satunya sepertinya nih. Iya, betul. Ini kakak kandung. Bisa dibayangkan kan? Mas Refli, kakak kandung langsung. Jadi kakak, kalau dalam bahasa daerah itu kakak acel. Kakak kandung itu artinya yang paling terdekat. Jarak usia mereka hanya sekitar setahun. Iya, jadi karena meninggalnya 56, dokter Tifa 55. Iya, betul. Iya, sama usianya kayak saya, almarhum Abi ini. Karena saya pernah satu kelas. Saya pernah satu kelas bener dengan Abi ini. Orangnya diem, cerdas ya. Kemudian kalau saya kan orangnya kan banyak gerak. Kalau almarhum Abi ini orangnya pendiam, cukup pendiam itu. Ketika SMP dan SMA, saya kenal betul yang bersangkutan. Kalau mahasiswa saya udah nggak pernah ketemu karena beda fakultas. Tapi ya kami kemarin ketika di kita juga doa bersama di WA group dan kemudian kita bikin Zoom ya untuk mendoakan almarhum gitu loh. Dan mereka banyak yang kaget karena mereka nggak menyangka teman sekelas kami semua itu dulu adalah kakak kandungnya Dokter Tifa. Nah, jadi kembali ke soal panggilan itu, Mas, saya katakan kapanpun ada, saya siap. Gitu. Kapanpun ada, saya siap. Dan kemungkinan besar karena Dokter Tifa itu dipanggil Kamis, saya akan dipanggil Kamis. Kemungkinan. Gitu. Tapi kalau Dokter Rismond, saya belum tahu ya kapan akan dipanggil. Itu update terakhir, Mas Refli. Mas Roy ya. Kita tahu bahwa dalam panggilan itu seperti kepada Rizal Fadila dan lain sebagainya disertakan pasal 32 dan 35 yang tidak ada kaitannya dengan pencemaran nama baik ya. Sangat tidak ada kaitannya. Tetapi kemudian dipakai dan ini tahu sendiri kan jurusnya adalah jurus bagaimana kalau masa lalu ya. Pokoknya tangkap dulu, tahan dulu, soal terbukti atau tidak itu urusan belakang. Itu terjadi pada Habib Rizik ya kan. Pada Habib Bahar misalnya, pokoknya tahan dulu, tangkap dulu kan. Dulu yang paling lucu kalau Habib Bahar itu diperkirakan dia apa karena dia menghina salah seorang pembesar TNI kan. Tiba-tiba pas muncul ditahan, pasal yang digunakan adalah pasal tentang KM 50. Dianggap seperti biasanya menyebarkan berita bohong. Nah, dulu itu pasal sebelum dulu kan cabut MK sekarang. Pokoknya dulu menyebarkan berita bohong itu pasal 14 15 Undang-Undang 1 1946. Kemudian dipakai lagi. Kemudian Undang-Undang KUHP pasal 160 yang kemarin dipakai oleh katakanlah pendukung Jokowi ini. Nah, sekarang rupanya ada metode baru. Ya kan? Ya, menggunakan pasal 32 dan 35. Pendapat Anda? Jadi gini Mas Refli. Ya. Ini terus terang mungkin kelupaan atau kealpaan atau kelengahan kami dulu ketika di DPR Komisi 1. Ketika kami merevisi Undang-Undang ITE. Kan Undang-Undang ITE itu sudah 2 kali direvisi. Tahun 2008 direvisi 11 2008, direvisi menjadi 19 2016, direvisi lagi menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024. Ini yang 3235 ini 1 2024 ya. Iya. Okay. Jadi itu tidak terrevisi karena dulu tidak pernah dipakai. Ini baru pertama kalinya dipakai. Pasal yang awalnya tujuannya, kalau saya baca di naskah akademiknya, karena kami dulu ikut menyusun naskah akademiknya, pasal itu digunakan kalau misalnya saya transfer 1 juta ke Mas Refli misalnya. Tapi saya ubah bukti digitalnya itu. Ini kan tentang objek digital. Objek digital saya ubah, saya tambahin angka 01 lagi. Jadi saya seolah-olah transfer 10 juta. Kemudian ketika minta balik, dulu transfernya 10 juta. Mas Refli bilang, enggak, bukti saya cuma 1 juta atau ini buktinya. Nah, saya bisa dikenakan itu karena membuat tidak otentiknya bukti digital. Itu yang 32. Yang 32 dengan ancaman 8 tahun. 8 tahun. Yang 35 kebalikannya. Kebalikannya adalah ketika kita menerima transmisi elektronik, padahal itu palsu, tapi saya menjamin itu asli. Nah, ini yang sebenarnya dilakukan oleh si kader PSI. Kalau memang benar yang itu ya. Iya, betul. Jadi itu ancamannya lebih tinggi, 12 tahun. Pasal-pasal ini tidak pernah dipakai karena ini ada dalam rancangan awalnya itu informasi elektronik dan transaksi elektronik. Jadi maaf, ini yang 2008, 2011 atau 2024 pasal ini jadinya? Ada semua sebenarnya. Ini masih ada, tapi karena ini dulu nggak pernah dipakai. Enggak, maksud saya pasal ini nggak pernah diubah. Sejak 2008 tuh nggak pernah diubah ya?
Ya, nggak pernah. Hanya anunya aja. Kalau nggak salah dendanya. Ancaman hukuman enggak? Iya, dendanya nggak pernah. Dendanya yang diubah. Kalau hukumannya enggak. Oke. Nah, kayak pasal 27 yang dikenakan Mbak Prita Mulyansari itu dulu kan juga hukumannya tinggi itu dulu hukumannya 6 tahun kan. Jadi setelah 6 tahun kan Mbak Prita bisa ditahan. Tapi setelah kami turunkan jadi 4 tahun ya sekarang orang kalau itu nggak pernah dipakai lagi 27 kalau sekedar untuk menahan orang. Yeah. Nah, dulu yang biasanya dipakai itu pasal itu tadi yang tahun 46 itu. Nah, karena 46 itu sudah dicabut sama MK, nah maka ini yang punya mensreanya sebenarnya adalah mereka-mereka yang menerapkan pasal ini gitu loh. Jadi mereka cari pasal yang nggak ada hubungannya, seolah-olah kalau orang yang tidak ngerti kemudian dikenakan pasal itu dia manut-manut saja. Ini yang kemudian nanti akan kami jawab gitu loh. Pasal 32, 35 dan yang paling menarik lagi Mas Refli, di dalam surat panggilannya surat undangan yang sudah saya lihat dari semua yang ada, itu rata-rata kan copy paste. Hanya diganti nama yang dipanggil, kemudian nama pemanggil, kemudian diganti nama unit yang memanggil nanti di mana dan hari tanggalnya. Tapi rata-rata kalimatnya kopas. Di situ ada tanggal definitif, Mas Refli. Tanggal definitif disangkakan. Saya nggak akan sebutkan tanggal berapa. Ya. Nah, tanggal definitif itulah yang sebenarnya kalau terkait ke saya, terkait ke Dr. Tifa, terkait ke Pak Rismon, nggak ada hubungannya. Tapi kalau mohon izin, kalau terkait ke Pak Rizal Fadila, terkait kepada Mas Rusman, terkait kepada Bu Kurnia, memang ya ada beliau-beliau di tanggal itu gitu. Tapi kalau tanggal itu diterapkan, nah dan lucunya Mas Refli ahli hukum, tanggal itu definitif, tidak ditulis setidak-tidaknya di bulan ini, setidak-tidaknya di tahun ini. Nah jadi ya nggak apa-apa. Saya makanya gagah saja nanti ketika misalnya hari Kamis bersama Dr. Tifa itu datang, karena jelas-jelas bahwa dari surat itu nggak boleh geser dari surat itu. Panggilannya surat itu kalau kita mau digeser-geser, apalagi di pasal 32, 35, jauh dari itu, nggak ada hubungannya sama sekali, Mas Refli. Jadi nanti ketika mendengar podcast ini tiba-tiba diganti itu? Nggak bisa. Kan kalau diganti kan berarti ada hal yang lain gitu kan. Oke, Mas Roy. Closing statement. Saya tadi ada nanya sesuatu yang saya lupa. Oh ya, Dr. Rismon bilang begini. Kalau soal hasil puslapor itu ya silakan aja. Tapi tolong berikan kami juga kesempatan untuk melakukan uji balik, check and recheck. Jadi katakanlah hasil apapun dari puslapor ya, silakan diumumkan, tapi kasih kesempatan kami untuk juga ikut menguji atau ada lembaga independen yang mengujinya. Lalu kalau nggak salah Mas Roy kan bilang di Singapura dan lain sebagainya, tapi Dirtipidum bilang yang namanya puslapor kami itu sudah reputasinya internasional. Padahal masalahnya bukan soal internasionalnya kan. Oke, silakan. Iya. Jadi begini, menanggapi kemarin ya penyerahan katanya ada berkas-berkas yang saya serahkan, kami menghormati itu. Ya gitu, dan bukan kami tidak percaya kepada institusi pemerintahan atau institusi yang sudah terpercaya resmi, tetapi izinkanlah kami juga nanti melihat hasilnya apakah scientific base atau tidak, atau hanya naratif saja. Kalau hanya naratif tentu saja ini akan menjatuhkan citra dari puslapor itu sendiri, apalagi kalau hasilnya jauh dari yang sudah dibayangkan oleh orang-orang selama ini gitu, karena kan bukti-buktinya sudah tampak nyata. Nah yang kedua adalah saya sangat mendukung statementnya Dr. Rismon bahwa kalau memang itu nanti meragukan atau mencurigakan, bukan kami tidak percaya, tapi itulah yang namanya hukum itu harus bisa dipandang adil, equality before the law bagi pihak kanan dan pihak kiri. Izinkanlah kami juga ikut memeriksa. Kalau yang diperiksa tidak mau, nah itu nanti akan menimbulkan tanda tanya lagi gitu loh. Diperiksa di sana mau, kalau diperiksa di sini nggak mau. Itu kan yang menarik. Ya jadi itu yang kedua ya. Jadi izinkanlah kami itu juga melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, kalau ada surat undangan atau panggilan nggak apa-apa. Saya sih secara fisik sekarang belum mendengar itu atau belum menerima itu. Tapi kapanpun dipanggil, saya siap ya. Karena minggu depan itu ada 2 hari libur, yaitu hari Senin itu hari suci Waisak ya. Kita mengucapkan selamat hari Waisak untuk Anda umat Buddhis yang merayakannya. Dan hari Selasa itu adalah katanya cuti bersama. Nah maka kemungkinan tercepat undangan itu adalah hari Jumat. Tapi kalau saya duga, yang tercepat undangan itu hari Kamis. Rabu. Okay. Rabu. Tapi Rabu yang saya dengar sudah ada 2 yang dipanggil, yang diundang, yaitu Pak Rizal Fadilah
itu malah sudah masuk undangan yang kedua, dan juga Mas dari podcast Sentana, Mas Michael Sinaga itu malah sudah masuk yang kedua. Padahal alasannya jelas ketika minggu lalu beliau itu tidak hadir. Nah, kemungkinan besar karena saya sudah dengar juga Dr. Tifa itu dipanggil dengan surat undangan yang didatangkan pada hari meninggal kakaknya, itu menurut saya sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan ya. Itu panggil hari Kamis, kemungkinan besar Mas Refli dan semua pemirsa acara saya juga akan dipanggil hari Kamis. Mungkin juga Dr. Respon itu juga akan dipanggil hari Kamis, kemungkinan besar gitu. Tapi yang menarik begini, ini yang menarik Mas, nanti silahkan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Saya sudah dengar juga dari katanya orang yang mengantar surat undangan itu ke salah satu dari beberapa tadi ya. Katanya akan dipanggil juga sahabat kita, Mas Abraham Samad. Ini aneh lagi gitu. Apalagi hubungannya gitu. Jadi nanti mungkin Bro Refli bisa komentar yang bersangkutan. Jangan beliau dipanggil juga, tapi entah apa kita belum dengar. Jadi Abraham Samad mau dipanggil juga. Iya, jadi ini kayak semua mau dicari, dikumpulkan kata-kata yang mungkin bisa menjerat kami berempat ya kan, yang diarahkan kami berempat. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon, kemudian Rizal Padilla gitu. Kemudian tambah 2 lagi ya kan, Egy Sujana dan Bu Kurnia. Tapi kan yang 2 itu kan tidak disebut secara split oleh atau belum ada baru inisialnya. Tapi kapanpun pemanggilan itu, saya siap dan bersedia untuk menjawabnya ya. Saya bilang menjawabnya ya. Saya bilang saya siap dan bersedia menjawabnya. Dan kemudian setelah itu ya kita perlu pertanyakan kenapa yang dijaring ini kayak kalimatnya kayak kalimatnya Bu Kurnia, Mas Refli. Dulu ketika jabat dia menyusahkan banyak orang, sekarang ketika sudah nggak jabat masih nyusahin banyak orang lagi gitu. Ngapain juga nyusahin orang-orang sampai ke Abraham Samad, sampai ke podcast Sentana, sampai jangan-jangan nanti Mas Refli dipanggil juga. Mungkin. Podcast kabarnya mau dipanggil gitu. Itu Mas. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Roy. Closing statement Mas. Kenapa Mas? Closing statement. Iya, itu closing statement saya. Oh, itu closing statement. Oke. Kami siap. Saya siap ya untuk menjawab panggilan itu. Saya ulangi sekali lagi supaya jangan salah ya, nanti dikritik. Saya siap untuk menjawab panggilan itu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Roy. Ada satu yang ketinggalan. Ini mohon maaf saya telepon lagi. Bagaimana dengan skripsi? Kan seolah-olah yang dimasalahkan cuma ijazahnya doang. Oke? Betul. Nah, dan memang yang dilaporkan ijazah, tapi jangan lupa ini bukan delik aduan. Ini pidana umum yang sebenarnya penyelidik atau penyidik bisa bertindak. Bisa meran semuanya. Gini. Iya. Jadi gini Mas Refli dan semua pemirsa RH Channel ya. Jadi saya belum mendengar kabar skripsinya dibawa kemarin oleh si keluarga yang katanya itu adiknya Iriana itu ya gitu. Nah, artinya ada besar kemungkinan skripsi nanti tidak disebut di dalam hasil dari. Nah, inilah yang justru akan kami gunakan sebagai pertanyaan gitu. Karena sebenarnya bukti primary evidence atau bukti primer yang kami benar-benar sudah bisa pastikan kita periksa waktu itu, dan pemeriksaannya resmi dilakukan di ruang 109 di gedung Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan yang menyerahkan resmi dari Wakil Rektor Ibu Wening Udasmoro, Profesor, dan juga ada Wakil Rektor Dr. Aris Sujito. Waktu itu ada kita tuh terima resmi loh Mas. Bukan kita nyolong-nyolong, kita ke perpustakaan, endap-endap terus dapat gitu, enggak. Kita terima resmi dan disaksikan semuanya. Kami itu memeriksa itu dan kemudian kami mendapatkan kesimpulan berapa. Nah, mana Rek? Ada analogi yang sebenarnya menarik. Skripsinya sudah bisa kita pastikan 99,9% itu palsu atau skripsinya adalah tidak berkualitas. Dengan kata lain, dengan skripsi semacam itu tidak mungkin dihasilkan ijazah, tidak mungkin dihasilkan kelulusan. Analoginya sederhana Mas Refli. Kalau ada telur itu busuk Mas. Apakah telur busuk itu bisa menetas jadi ayam yang baik? Ya kan nggak bisa, gitu loh. Jadi kalau telurnya sudah busuk, nggak mungkin jadi ayam yang baik. Kalau skripsinya itu bagus, cemerlang ya gitu, kemudian dapat pujian skripsinya gitu, maka itu telur yang bagus. Telur yang bagus itu pun bisa jadi ayam yang bagus, atau bisa jadi ayam yang mati juga, ayam busuk juga, ayam tiren juga bisa gitu, gara-gara mungkin dalam perjalanannya dia nggak dapat ijazah, bisa. Tapi sekali lagi saya ulangi, kalau skripsinya
busuk, kalau skripsinya tidak berkualitas, atau kalau skripsinya itu padahal yang kita uji itu skripsi yang kita resmi, itu jelas-jelas busuk, maka skripsi yang 99,9% itu palsu itu ya, itu tidak akan menghasilkan ijazah benar. Jadi silakan nanti menjadi wacana masyarakat. Kalau tiba-tiba ada hasil uji dari Lab 4 yang mengatakan, oh ijazahnya otentik. Identik gitu. Iya, identik atau otentik. Nah, skripsinya gimana? Tapi kalau skripsinya pun diperiksa, nah kalau ketika ke UGM, misalnya kemarin tim dari Bareskrim itu juga menyita skripsi dari Perpustakaan Fakultas Kehutanan. Nah, saya berani yakin 99,9% karena skripsinya sudah kami lihat itu adalah palsu. Ya gitu. Nah, kalau ingin keyakinan lagi, ya udah ijazahnya juga kita periksa, baru itu namanya fair gitu. Itu Mas. Oh, maksudnya skripsinya kita periksa gitu. Iya, silakan diperiksa oleh Bareskrim. Oke. Jadi tidak hanya ijazah tapi juga skripsinya. Iya, jadi jangan sampai kemudian mereka hanya berbekal ijazah. Kalau ijazah, meskipun itu yang tolak ukur pertama, yang kita ributkan kan pertama kali kan ijazah. Yeah. Tapi kalau ijazah itu nggak bisa muncul sebenarnya tanpa skripsi yang baik, tanpa data-data lain, termasuk sebenarnya tanpa KKN. KKN itu sebenarnya ada, tapi oke lah terlalu lebar kalau nanti KKN ya gitu, karena nanti ada kesaksiannya naratif juga nanti kalau KKN. Skripsi aja itu jelas ada buktinya, ada evidence-nya dan masih disimpan rapi di Universitas Gadjah Mada gitu ya. Meskipun sekarang mulai muncul lagi nih, ada yang lucu nih nanti. Nah nanti suatu akan kita bongkar lagi. Mulai ada skripsi-skripsi yang beda Mas Refli. Oh, versi lain. Sama-sama dari Jokowi, lembar pengasahannya beda. Oke. Posisinya capnya beda, posisinya tanda tangannya beda. Itu ada lagi nanti. Oke. Ini kan mungkin ada beberapa versi yang sengaja disiapkan gitu ya. Meskipun nanti pasti alasannya, oh itu kan yang disimpan di universitas. Tapi yang jelas, skripsi yang saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, yang dapat langsung dari kampus Universitas Gadjah Mada diserahkan langsung oleh Ibu Wakil Rektor. Tidak ada lembar pengujian dan lembar pengesahannya tidak ditandatangani secara proper. Kalau nanti ada ya, dan nama-namanya banyak sekali yang salah di situ kan. Ada yang harusnya belum profesor sudah ditulis profesor. Profesor Ahmad Soemitro yang ditulis di situ itu sudah profesor. Padahal pada saat tanda tangan itu bulan November kalau itu benar tahun 1085, beliau belum jadi guru besar, belum profesor. Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu menjadi profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pada bulan Maret 1986 Mas. Gitu. Jadi apa mau dia tanda tangan, kok sudah profesor saya? Ya nggak bisa loh, malu lah gitu. Saya pun nggak pernah ngaku-ngaku profesor gitu, apa ngaku-ngaku dokter dulu ya, ketika sebelum jadi dokter, gitu, nggak pernah gitu. Kalau tiba-tiba ada orang disodorkan dan mau tanda tangan, gitu. Nah, jadi kalau saja nanti tiba-tiba, ini menarik nih, statement dari Yakub, lawyernya Jokowi ketika di acara Kompas itu sempat mengatakan ada semua lembar pengujiannya juga ada. Nah, kalau tiba-tiba muncul lembar pengujian, maka apa yang diserahkan oleh oleh Profesor Wening Udasmoro dan Wakil Rektor lain itu adalah palsu. Nah, barang palsu dia bisa dituntut menyerahkan kepada kami barang bukti yang tidak semestinya. Iya. Kan skripsi itu kan berasal dari Fakultas Kehutanan Perpustakaan. Harusnya kan sudah lengkap semua kan? Nggak boleh ada kosong begitu. Maksudnya barangnya ada logika konyol juga Mas Refli yang kemarin dikatakan itu belum resmi, belum ada yang alas itu yang ada coretan itu belum resmi. Skripsi itu diserahkan ke fakultas, ke universitas, ke dosen pembimbing juga, dan satu menjadi arsip kita. Itu adalah yang sudah resmi. Malah bisa jadi kadang-kadang karena kebutuhan, misalnya fotokopinya kurang gitu ya, ketika atau dulu mengkarbonnya atau membuat salinannya kurang, maka yang memiliki kita kadang-kadang yang nggak ada tanda tangannya. Bisa jadi. Tapi milik fakultas perpustakaan harus selengkap. Ya, dan itu meskipun itu namanya salinan, Mas Refli, kan ada yang bertanya, kan itu bukan asli Mas, itu salinan. Dulu memang kalau orang membuat rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4 itu namanya pakai karbon. Karbon itu tindasannya itu salinan, tapi bukan berarti tindasan atau salinan itu tidak asli. Itu tetap asli itu, Mas. Kalau berbeda malah aneh malah. Nah, makanya itu
Jadi ini ada yang berbeda, yang sekarang mulai beredar. Ini lucu lagi gitu. Oke Mas Roy, makasih banyak ya. Pokoknya mau ditutupin seberapapun, kalau namanya barang busuk itu akan tetap busuk, Mas. Dan apa yang namanya telur busuk itu tidak akan menjadi ayam yang sehat. Itu kata kuncinya, Mas. Oke, Ya. Terima kasih. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Telur busuk tidak akan menjadi ayam yang sehat ya, tetapi memang kita catat tadi soal keyakinan kalau ujinya adalah skripsi, Mas Roy bilang 99,9% itu palsu. Nah itu yang perlu dicatat karena kalau skripsinya palsu ya tidak mungkin akan ada ijazahnya. Walaupun ijazahnya diproduksi seidentik mungkin, justru bisa menjadi tindak pidana baru kalau ada orang mengeluarkan ijazah yang semuanya asli tetapi tidak ada proses yang benar dalam mendapatkan ijazah tersebut. Jangan lupa banyak orang kemudian jual beli ijazah dalam tanda kutip ya yang dilakukan oleh oknum-oknum di institusi pendidikan. Jadi ijazahnya asli tapi dia sendiri tidak pernah mengikuti proses sehingga terbitnya ijazah tersebut. Itu soalnya sobat era sekalian ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan dengan Mas Roy Suryo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.